Janji manismu setia sampai aku mati. Kini engkau pun pergi saat ku jatuh dan sendiri. Mana koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Limpahkan di ladang dan kebun yang penuh harapan. Ya Rob, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Wanti, alumni Arsitektur USU Angkatan 98. Bagi teman-teman yang punya keringanan rezeki, tolong bantu kami yang terkena bencana banjir bandang di Aceh Tamiang. Dampaknya sudah seperti tsunami, banyak mayat di sini, banyak orang kelaparan, banyak orang kehilangan rumah. Tolong bantu kami, kirim pakaian bekas, kirim logistik, kirim obat-obatan, kirim apapun yang bisa kalian kirim. Tolong bantu kami di sini. Sudah 9 hari kami banjir, bantuan belum banyak yang masuk. Tolong, rumah sakit juga udah lumpuh, banyak orang sakit, banyak mayat di sini. Tolong kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas saja, hutan gampang banget gundulnya. Mungkin ini alat yang bisa tebang pohon dengan sangat cepat. Yuk kita bahas. Saat mesin penjepit bergerak ke sepanjang batang, semua ranting yang dilewatinya akan langsung dilucuti, menyisakan batang pohon yang benar-benar bersih. Inilah kehebatan mesin pemanen kayu terpadu. Mesin ini bukan hanya bisa menebang pohon dengan cepat, tetapi juga langsung menguraikan pohon di tempat. Ketika kayu diangkut, semua potongannya sudah rapi dan seragam. Penjepit mekanisnya dilengkapi 4 pelat besi melengkung dan 2 roda penggerak. Di bagian paling bawah terdapat gergaji listrik tersembunyi. Saat bekerja, semua perangkat akan membuka pelukannya mendekati pangkal pohon, lalu menjepit batang. Setelah itu, gergaji bawah mulai memotong secara horizontal. Lalu mesin mengangkat pohon, mengubah arah dan roda penggerak menarik batang ke samping. Kemudian gergaji kembali bekerja memotong bagian berikutnya. Proses ini diulang terus sampai seluruh pohon berhasil dipotong-potong di tempat. Dengan cara ini, pohon sudah langsung diolah di lokasi, membuat proses transportasi menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Follow Hisi Share agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana. Tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup derita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan.
Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua. Songo nasohu begedope statement ni opung luhut taringot banjir bandangon. So adong dope hata sian opung madukung tutup TPL. Tutup mata do opung tu dampak negatif ni TPLon. Natoho do adong sahamu disipung. Seharusnya bantuan ni opung nga ikon unggodang tuhami. HP sohui da dope ulup ni bantuan mupung. HP taipan batak doho. Nah dia doho pung. Bohai laso adong kontribusi membantu tapanulion. Nipim namai pung. Labat nairo bantuan sian pamaretaon. Naso Indonesia do hamion dianggap hamu. Godang nai naso ona evakuasi. Percuma do minta tolong tu si Maruarar. Tu presiden nama jo au minta tolong. Oh Pak Presiden, adigan doro bantuan di pusat tu hamion. Menetapkan status tanggap darurat pedang adong rencanam. Out sugari i Jakarta menang i Jawa kejadianon itor hato patop doho bertindak. Alai ala i luar Jawa dang tetap ponomu gabe status bencana nasional. Palakian au mangidaho. Oh Pak Presiden, ahado tanggapamu terkait banjir bandangon. Ida jogo ni hau nama baoron. Hau oma buktina alani perambahan hutak do asaro bajiron. Alai saya ijit tonomu do PTP elon beroperasi. Tambang emas naik batang toru ipe mengguduli hutak doi. Dohot PLTA batang toru. Selembut sutra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku. Oke, berdasarkan data Greenpeace, seberapa parah sebenarnya deforestasi yang terjadi di Sumatera, Mas? Sumatera saat ini, hutan alam tersisa di Sumatera saat ini hanya tinggal kurang lebih 12 juta hektar, 11,6 juta hektar, atau 24% dari total hutan alam yang ada di Indonesia. 24%? Jadi artinya, betul, 75%-nya itu udah berubah fungsi. Kebun sawit itu paling besar, kemudian kebun kayu atau HTI itu yang kedua, dan berikutnya adalah pertambangan. Tentu ada juga pemukiman, tapi itu kecil ya. Pemukiman, perkebunan pertanian masyarakat itu kecil. Tapi paling besar adalah 3 industri itu. Apakah Greenpeace juga memiliki data, Mas Kiki, siapa sebenarnya yang melakukan penebangan hutan sehingga membuat hutan di Sumatera Utara yang tertutup hanya tinggal 25%? Baik. Jadi kalau kita melihat secara general, sebenarnya kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa tutupan hutan yang berubah di Sumatera ini memang tidak terjadi dalam waktu singkat. Memang sejak tahun 1990 sampai saat ini terjadi deforestasi yang sangat masif di Sumatera. Nah, pelakunya tentu tadi setelah saya sampaikan adalah pertama industri kelapa sawit, yang kedua industri pulp and paper ya atau kayu. Dan yang ketiga itu adalah industri pertambangan. Nah, saat ini ada beberapa industri atau perusahaan yang terindikasi memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PT Toba Pulp and Lestari. Toba atau TPL ya, Toba Pulp Lestari ini adalah sebuah perusahaan kayu, pulp and paper yang wilayahnya cukup luas, dan itu ada di Tapanuli bagian hulu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sejumlah masyarakat setempat yang menolak dan meminta pemerintah untuk menutup TPL karena memang menyebabkan pada saat itu mereka sudah merasakan dampak dari Toba Pulp Lestari itu. Teman-teman, buka mata, buka telinga lebar-lebar. Ingat, pelajaran dari bencana dahsyat Sumatera Utara, Padang, dan Aceh. Ini bukan akhir, tapi ini cuma peringatan pertama. Dan kalau manusia masih tetap keras kepala, maka alam tidak akan ragu untuk menghabisinya. Siapa yang salah? Presiden? Menteri? Atau pembuat kebijakan? No.
rakyat ikut andil besar dalam bencana yang terjadi belakangan ini. Karena ketika rakyat memilih presiden yang salah, maka menterinya hingga eksekutor di lapangannya itu yang terjadi akan salah semua. Kalian tahu, oligarki tidak butuh presiden yang cerdas, tapi mereka butuh presiden yang jinak dan gampang dibodohi, yang gampang ditawar, yang mau menukar jutaan hektar hutan dengan selembar kertas, iming-iming, dan tumpukan uang. Dan rakyat ikut tepuk tangan dengan segala pencitraannya. Kalian harus paham itu. Gajah yang mulai turun di kebun kelapa sawit, macan yang masuk kampung, orang hutan yang jalan di area tambang, hutan hilang, sungai hilang, air bersih hilang. Tapi pejabatnya masih teriak ini demi kemajuan. Tapi ketika air bah datang membawa kayu gelondongan, kalian dibuat kaget. Bagaimana air bah itu nggak datang kalau hutan dijadikan transaksi? Pejabat datang ke lokasi. Tahap pertama ini dulu. Ini bahan pokok dulu yang penting. Banyak. Ya banyak, silakan. Banyak. Ini punya berapa uang? Indomie. Ada boleh. Ada punya berapa karton? Banyak, berapa Bapak Berapa? mau? 3.000 karton ada? Ini Bapak Dedi datang ah, Dedi Tahu Mulyadi. Bapak Dedi dari mana? Borong Indomie semua. Berapa stok kita tinggal? Berapa ribu? Si Bapak mau banyak ini. Kesinilah kamu. Ini Cek. pesan kita. Cek. Aduh, saya belanja jauh ke sini, Cek. Seluruh Indominya dikeluarin. Popminya keluarin semuanya. Biskuit keluarin semuanya. Ada sarden keluarin semuanya. Terus itu tuh yang Pepsodent yang kecil-kecil tuh keluarin, sama sikat giginya keluarin semuanya. Sabun-sabun batang itu semuanya keluarin. Sekarang diborong semuanya setoko. Jadi diborong nih Pak. Diborong setoko. Kan Pak Nanti juga. kirim ke bandara sebagian. Nanti diaturin Pak. Yang ke bandara dan yang ke sini. Bapak nih kalau misalnya mau ngecek distributor. Boleh. Kalau begitu gini aja. Encin nanti bisa datang ke hotel. Nah, jam 5 ke toko aja langsung sama distributor. Oke, Dep. Terima kasih Bapak. Nanti sekalian pembayaran di sana dengan yang ini. Mau dibayar sini sekarang? Enggak lah. Nanti aja. Ya udah. Terima kasih Bapak. Udah ya. Jadi saya nggak akan ke toko mana lagi. Saya pesen sini aja untuk kebutuhan belanjanya kurang lebih segini nih. Ya, distribusikan di lokal itu harus bisa terkirim sekarang. Yang toko lokal itu yang ini itu distribusikan untuk Sumbar. Kan lebih deket ini mobilisasinya. Itu tinggal distribusikan. Itu mobilnya udah ada. Ya udah siapin aja, itu distribusikan, nanti diatur dikirimnya kemana. Nanti salah satunya saya datang ikut malam nggak apa-apa. Habis buka puasa saya ke lokasi. Siap. Ya. Baik. What a beauty. The expansion of palm oil industry in Indonesia have taken over about 80% of our forest. Indonesia is one of the most corrupt countries in the world. Companies bribe government officials to issue a permit for them to stop burning the land. And the forest fires release a copious amount of carbon. Last year, in 2015, when the forest fire happens in Indonesia, it emits more carbon daily than the entire US economy. And if forest fires continue to happen, what's at stake is not only the livelihood of the people, but also the life of these forest species. Hutan ditebang, kayu dijual, katanya demi kemajuan lokal. Pas banjir datang, loh kok kaget? Padahal yang nebang bukan angin kenceng, Pak. Saya nggak pikun kok. Air naik pelan-pelan, rakyat teriak, tolong dong bang. Pejabat datang bawa rombongan, yang diselamatin malah popularitas. Banjir datang, pejabat datang, kamera pos. Sedih 3 detik lanjut pulang naik Alfa. Rakyat hanyut, mereka sibuk cari cahaya. Katanya peduli tapi lightin dulu yang disikat.